Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat-sahabat, jumpa lagi dengan saya yang bersama dengan Psikologi Menjawab. Kita akan lanjutkan bahasan kita terkait dengan psikologi kepribadian ya. Nah, kita sampai pada bahasan tentang psikologi humanisme. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kaitannya dengan Abraham Maslow ya, salah satu tokoh dari psikologi humanisme. Lalu kemudian juga nanti untuk video yang lain saya akan sharekan dari Rogers ya. Baik, rekan-rekan, saya akan share screen untuk materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu psikologi humanisme dari Abraham Maslow. Nah, sebagai pengantar awal, ya, saya akan menyoroti tentang pandangan-pandangan dari humanistik atau pandangan humanistik ya, atau dari tokoh-tokoh psikologi yang punya pandangan humanisme. Apa saja itu ya, sehingga kita bisa memahami perbedaannya dibandingkan dengan aliran-aliran sebelumnya ya, ataupun psikologi yang lain. Yang pertama adalah holisme ya. Holisme di sini kaitannya dengan pandangan bahwa manusia itu terintegrasi, menyeluruh seperti itu, bukan terdiri dari bagian-bagian ya. Kalau kita ingat, misalnya psikodinamik manusia atau kepribadian itu dianalisis ya menjadi bagian-bagian seperti itu ya. Ada yang disebut ego, super ego. Lalu kemudian kalau kita cermati juga behavior itu boleh dibilang memandang perilaku manusia ya, yang dikajikan perilaku. Itu kumpulan dari stimulus, respon, lalu kemudian juga konsekuensinya ya, apa itu reward atau punishment. Nah, atau kemudian psikologi kognitif yang lebih fokus pada kognitifnya. Kalau di sini humanisme menganggap bahwa manusia itu ya utuh, ya ada fisiknya, ada psikologisnya, ada perasaannya, ada pikirannya. Semuanya utuh, itulah manusia. Ya, ini teman-teman, ini yang kemudian juga harus dipahami ya, bahwa kalau kita memandang orang itu ya pandang dia secara utuh. Itu konsepnya humanis. Bukan hanya kemudian melihat bahwa ini dia punya jelek-jeleknya saja, ya, seperti itu ya. Kalau kita cermati misalnya psikodinamik itu kan fokusnya pada psikologi bawah ya, atau hal-hal yang boleh dibilang negatif seperti itu. Nah, kalau di sini psikologi humanis lebih cenderungnya yang ke positif, hal-hal yang baik seperti itu. Itu yang membedakan ya. Kemudian kaitannya sama potensi kreatif. Jadi manusia itu punya potensi kreatif, bahwa manusia itu punya kecerdasan, dia punya hal-hal yang baik seperti itu ya. Yang nanti akan lebih jelas apa yang disampaikan oleh Maslow, bahwa manusia itu punya dorongan untuk beraktualisasi diri. Nah, pada dasarnya kalau konsep kreatif ini hampir semua punya pandangan sebenarnya ya. Walaupun kreatifnya ini boleh dibilang tidak sekreatif humanis. Misalnya contohnya di dalam apa namanya konsepnya egonya psikodinamik ya Freud itu kan ego sebenarnya juga mencari solusi ya. Tetapi memang lebih terlihat dia semacam pasif ya karena dihadapkan sama situasi antara id dan super ego dia harus mencari solusi seperti itu ya. Yang kemudian di apa namanya boleh dibilang tidak disetujui oleh Adler, di mana Adler menyampaikan ada ego kreatif, ya, bahwa ego tidak istilahnya ya, sepasif itu, dia punya bisa melampaui dirinya. Nah, seperti itu. Nah, kalau di sini memang potensi kreatif artinya itu manusia punya kebebasan, kebebasan untuk memilih, ya, kebebasan untuk melakukan sesuatu, ya, dia punya dorongan, ya, yang kemudian tidak bebas adalah konsekuensinya. Bahwa setiap hal pasti ada konsekuensinya.
Tetapi hal apapun yang ada di lingkungan itu manusia punya kehendak, punya pilihan, punya kebebasan untuk kemudian melakukan, ya. Sekalipun dia tidak bebas untuk kemudian menentukan konsekuensi, gitu ya. Tetapi manusia punya kebebasan. Nah, ini yang ditegaskan dengan non-deterministik, bahwa manusia itu tidak kemudian dideterministik, ditentukan, dikontrol oleh lingkungan. Ya, misalnya contohnya adalah kalau kita cermati, psikodinamik mengatakan bahwa bagaimana yang terjadi pada perkembangan seseorang itu ditentukan oleh awal 5 tahun, ya, perkembangan awal seperti itu. Yang juga di situ seolah-olah bahwa manusia itu kalau awalnya buruk ya kemudian seterusnya akan buruk, kan seperti itu, ya. Nah, kalau humanistik tidak demikian, ya. Mungkin orang awalnya tidak baik, tetapi dia bisa mengubahnya. Ya, dia punya kendali atas dirinya sendiri untuk kemudian menjadi lebih baik. Ya. Kalau kemudian kita cermati yang namanya behavior, itu kan seolah-olah punya sesuatu yang dominan di lingkungan, bahwa atau gambarannya misalnya manusia itu seperti kertas putih, kertas polos, lingkunganlah yang menentukan gambarnya seperti apa, gitu ya. Nah, ini kan lebih terkesannya kemudian memang deterministik, ya. Stimulus, kemudian respon, kemudian konsekuensi. Bahkan untuk kemudian mendapatkan konsekuensi, seseorang kadang harus mengikuti, ya, stimulus-stimulus yang ada, atau responnya itu sudah ditentukan. Kalau situasinya A, lalu kemudian dia harus merespon B dan seterusnya. Nah, humanistik tidak demikian. Ya. Situasinya sedih, tetapi manusia punya eh, kemampuan untuk kemudian tidak harus larut dalam sedihnya. Manusia mungkin ada di dalam situasi lingkungan yang katakanlah itu memang tidak bagus bagi dia. Tapi tidak melulu, tidak harus kemudian orang itu juga ikutan tidak bagus seperti itu. Ya, inilah non-deterministik. Artinya apa? Manusia bisa melampaui sisi-sisi keterbatasan, ya, hal-hal yang ada di lingkungannya, nasibnya, ya, yang mungkin orang bilang nasib dan seterusnya. Punya kecenderungan baik. Jadi humanistik ini juga lebih menyoroti bahwa manusia itu punya kecenderungan baik. Kalaupun ada orang-orang yang nggak baik, itu memang boleh dibilang bukan karena sesuatu yang kemudian tidak bisa diubah. Kebetulan aja ada di situ, gitu ya. Eh, yang perlu dilakukan adalah dia harus punya dorongan eh, untuk kemudian mengubah dirinya menjadi lebih baik. Sehingga disinilah tugasnya seorang humanistik, ya, untuk kemudian membuka tabir-tabir menyadarkan bahwa semua orang itu punya dorongan baik, punya keinginan baik seperti itu, dan dia bisa melampaui hal-hal yang membuat dia terhalang, ya, dari sekitarnya untuk mencapai dirinya yang terbaik, gitu ya. Fokus pada kesehatan psikologis. Kalau kita cermati, ya, seperti misalnya psikodinamik gitu kan, seolah-olah orang itu dipandang semuanya itu pasti ini ada sesuatu yang nggak baiknya, kan seperti itu, ya. Tetapi kalau humanistik di sini, ya, bahwa manusia itu pada dasarnya ya sehat seperti itu. Kalaupun nggak sehat itu hanya satu momen tertentu, artinya satu fase dalam kehidupan yang kemudian dia bisa saja untuk kemudian melampaui itu, mengubah itu, lalu kemudian menjadi sehat lagi. Jadi tidak kemudian di sini tuh ke bawah terus kemudian jelek, terus jelek mungkin pada satu titik, tetapi pada titik yang lain bisa aja kemudian dia menjadi baik, ya. Detik ini mungkin dia nggak baik, tapi kan dia punya detik kemudian yang bisa aja dia menjadi, ya, baik. Itulah pandangan humanistik, ya. Lalu kemudian tentang Maslow seperti apa? Nah, ini konsep yang saya rangkum, ya. Saya ambil dari beberapa referensi, saya salingkan seperti itu. Ini, ya.
Kalau teman-teman tertarik bisa nanti ya ada karya-karya Maslow yang teman-teman bisa baca, bisa dalam buku lanjut. Pertama, manusia memiliki dorongan untuk mencapai diri yang utuh atau aktualisasi diri. Jadi itu tadi ya perwujudan dari potensi kreatif bahwa manusia itu punya dorongan untuk beraktualisasi diri. Apa itu? Mengeluarkan seluruh potensinya, menunjukkan dirinya yang terbaik. Ya, dan itu menjadi puncak atau dorongan yang tertinggi. Ya, jadi pada dasarnya manusia itu ingin beraktualisasi diri, ingin berproses menjadi dirinya yang terbaik. Ya, menurut versi dia. Itu kalau di Maslow ini adalah be your best self, ya, menjadi diri Anda yang terbaik, ya, sesuai dengan potensi yang Anda miliki, sesuai dengan keinginan yang Anda maui, ya, tidak kemudian harus menjadi orang lain, itu teman-teman ya. Jadi ukurannya bukan kemudian orang lain, apakah Anda lebih baik dari orang lain, tidak seperti itu. Ukurannya adalah diri Anda sendiri. Kapasitas Anda itu sebenarnya seberapa dan sekarang Anda sudah sampai mana dan bagaimana Anda mau mencapai kapasitas itu. Itu ya kalau diibaratkan botol itu seberapa besar nih volume botol yang Anda punya. Lalu kemudian orang punya dorongan untuk beraktualisasi diri. Apa itu? Memenuhi ya botol itu sehingga botol itu benar-benar penuh. Nah, itu teman-teman. Dan ukurannya banyak atau enggak banyak itu bukan dibandingkan dengan botol yang lain, tetapi seberapa banyak Anda sudah mengisinya, seberapa banyak Anda sudah mengeluarkan kemampuan Anda, potensi Anda, semangat Anda menjadi diri yang terbaik. Itulah aktualisasi. Nah, dalam perjalanan untuk mencapai aktualisasi diri ini, menurut Maslow, ada hierarki-hierarki ya. Ada anak tangga kebutuhan yang kemudian harus dipenuhi, ya, harus dipenuhi, harus kemudian dilakukan. Misalnya contohnya, gimana orang mau beraktualisasi diri kalau kemudian misalnya ya situasi kondisinya tidak aman. Gimana orang mau beraktualisasi diri kalau kemudian tidak ada support yang didapatkan? Gimana mau beraktualisasi diri sedangkan dia sendiri kondisinya katakanlah secara fisiologis ya kebutuhannya tidak terpenuhi seperti itu. Sehingga ini perlu dilakukan secara bertahap, harus terintegrasi untuk kemudian memungkinkan apa? Aktualisasi diri ini bisa muncul, bisa berkembang. Itu ya teman-teman. Nah, kebutuhan tertinggi adalah aktualisasi diri dan untuk mencapainya diperlukan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, kita akan lihat apa saja ini ya. Ini ya. Perkembangannya dalam perkembangannya nanti ada yang mengatakan bahwa Maslow juga punya konsep namanya meta need ya atau kebutuhan meta. Ini kaitannya sama spiritual. Setelah Maslow melakukan kajian-kajian perjalanan ke dunia timur ya, ke India dan seterusnya, kajian-kajian agama menemukan ada kebutuhan yang sifatnya spiritual ya. Artinya apa? Sangat mungkin kemudian tidak sifatnya hierarki, tetapi dia bisa melampaui itu. Nah, yang pertama adalah kebutuhan fisiologikal need, kebutuhan fisiologis ini dari bawah ya bacanya ya. Seperti anak tangga seperti itu. Nah, kebutuhan fisiologis apa? Yang membuat fungsi tubuh ya, fisik itu bisa berjalan dengan baik. Ya, kalau bahasa sederhananya kebutuhan pokok ya, sandang, pangan, papan, seperti itu. Itu apa namanya basic need ya, kebutuhan dasar yang memang harus penuhi. Ya, kita bisa berpikir secara logis lah ya. Gimana orang kemudian bisa berprestasi hebat, luar biasa. Sedangkan misalnya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja sulit. Gimana orang kemudian bisa katakanlah menempuh pendidikan tinggi, sedangkan kemudian untuk kebutuhan makan saja sulit. Inilah ya tantangannya di sini. Kemudian ada safety need, kaitannya sama keamanan.
ya situasi-situasi yang ada di sekitar ya. Gimana apa namanya negara bisa maju kalau kemudian ya negara itu disibukkan dengan konflik, dengan perang seperti itu. Gimana satu daerah kemudian bisa berkembang kalau di situ ada konflik? Gimana seseorang bisa kemudian mencapai aktualisasi diri, karirnya bisa bagus? Kalau kemudian kehidupannya juga ada konflik-konflik ya, dengan orang lain. Maka disinilah kepentingan apa namanya pentingnya namanya keamanan. Nah, mungkin kalau di zaman dulu ya, di era-era pembangunan misalnya, stabilitas dengan bahasa stabilitas politik, ekonomi, hukum dan seperti itu. Nah, ini untuk apa? Untuk ini, pemenuhan ini. Kemudian ada social need. Ya, social need ini kaitannya sama kasih sayang. Ya, orang itu juga butuh kasih sayang, butuh perhatian dari orang lain. Ya, ini kaitannya dengan orang-orang di sekitar kita, social support seperti ya, dorongan-dorongan, ya, kasih sayang, dukungan. Gimana seseorang mau berkembang dengan optimal, seorang belajar bisa optimal, kalau kemudian keluarganya itu tidak akur seperti itu ya. Gimana seseorang, nah ini juga saya pernah temukan ya, misalnya orang dia itu pinter sebenarnya, orang tuanya juga cukup, itu nggak ada masalah, tetapi ketika dia ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, ya ternyata orang tua dia tidak memberikan dukungan. Ya akhirnya juga tidak tercapai. Nah, inilah kebutuhan sosial. Kemudian juga esteem need ini kaitannya sama penghargaan. Ya, penghargaan itu memang penting ya. Artinya apa? Orang sudah berusaha untuk bekerja luar biasa, terbaik seperti itu. Tetapi tidak ada kemudian yang mendorong dia, menguatkan dia, yang kaitannya sama penghargaan. Artinya apa? Dia akan merasa hamba karena tidak ada sesuatu yang membuat dia berharga. Orang juga butuh itu ya. Gimana orang mau bisa mencapai inovasi misalnya ya, terbaik di perusahaan. Sedangkan perusahaannya tidak ada penghargaan. Orang bekerja apapun mau jelek mau bagus tidak ada apresiasi sama sekali. Nah ini ya, maka perlu untuk kemudian penghargaan, kemudian aktualisasi diri. Nah ini teman-teman ya. Ini penting baik sebagai personal dalam arti apa? Kalau sebagai personal kita bisa melihat nih kita ada persoalan ya ada di mana soalan yang dihadapi dalam kehidupan ini. Lalu kemudian kita jadi tahu ya kalau kita aktualisasi diri nggak maju gitu ya apa yang menjadi kendala itu yang kemudian persoalan yang memang harus diselesaikan gitu ya persoalan memang harus diselesaikan. Ini orang nggak maju-maju seperti itu ya. Sebenarnya dia pintar ada persoalan apa? Ya kalau kita menghadapi siswa seperti itu, ini kok prestasinya menurun, ada persoalan apa? Bisa aja ya, mungkin tadi orang tuanya, keluarganya tidak bagus, tidak dapat support gitu ya. Atau kemudian dia ini ngerasa bahwa selama ini mau prestasi atau enggak ada sesuatu yang dia bisa bangga gitu teman-teman ya. Nah, contoh implementasinya seperti ini. Misalnya ya, kaitannya dalam dunia pendidikan. Eh, eh, Kebutuhan fisiologis, maka ya sarana prasarana yang memadai itu penting ya. Makanya kan kita tahu ada sekolah-sekolah yang kemudian dia punya concern terhadap sarana dan prasarana ya, laboratorium dan seterusnya. Sehingga kemudian itu juga membuat orang itu jadi berkembang. Mungkin secara kemampuan biasa-biasa aja, tetapi dengan adanya sarana prasarana itu membuat pembelajaran oke ya. Akhirnya juga cepat maju ya. Kemudian kebutuhan rasa aman. Ini kaitannya dengan rasa aman, ya, tidak ada konflik, tidak ada bullying, itu juga akan menjadi sumber daya yang tawuran. Kasih sayang adanya support dari guru, dari orang tua, itu juga akan membuat siswa-siswanya itu berprestasi ya. Kemudian menghargai, artinya tidak kemudian hanya soal ranking satu, ranking dua, tetapi masing-masing orang dilihat dia punya kemampuan,
punya bakat, dia punya potensi, dan kemudian diapresiasi. Itulah yang disebut dengan penghargaan. Dan kemudian juga aktualisasi diri, support yang penuh atas potensi dan minat. Nah, ini implementasinya, teman-teman ya. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa pada perkembangannya Maslow juga memandang ada yang namanya meta need, ya, kebutuhan meta, eh, kaitannya sama spiritual ya. Dia mengkaji tentang agama, terus kemudian dunia timur ya. Kaitannya sama apa? Kebenaran, kebaikan, keindahan, kecantikan, terus kemudian transendental. Nggak semua itu ukurannya untuk aktualisasi diri. Ada orang-orang yang kemudian secara mendalam seperti itu punya concern kaitannya sama kebenaran, ya, sama kebaikan seperti itu. Dalam arti apa? Mungkin secara karir dia biasa-biasa aja. Kalau dibilang aktualisasi diri mungkin tidak sesukses orang lah kalau ukurannya demikian ya. Tetapi dia ini pejuang kebenaran. Tetapi dia ini apa namanya, concern sama keindahan, kedamaian seperti itu. Ini namanya metanet. Yang ini nanti akan menjadi jembatan ya untuk kemudian namanya psikologi transpersonal. Ya, ini sejumlah karya dari Abraham Maslow ya, ada buat Psychology of Being ya. Bagaimana kita menjadi, bahwa manusia itu berproses terus, proses menjadi ya. Kita setiap hari bertumbuh ya, berproses, tidak kemudian berhenti. Makanya itulah aktualisasi diri itu terus ya. Religious and peak experience. Nah, di sini tadi kaitannya sama meta yang kemudian nanti juga akan menjembatani psikologi personal ya. Ada orang-orang yang boleh dibilang sampai teguh mempertahankan keyakinannya seperti itu, sampai kemudian bisa menemukan keindahan di dalam ibadahnya seperti itu. Padahal mungkin kebutuhan secara ekonomi juga kurang, ya. Mungkin juga di hidupnya banyak konflik, ya. Tidak kemudian dihargai orang. Tapi tetap bisa kemudian dia ini menemukan sesuatu, menemukan makna. Nah, inilah ada yang disebut metanit. Orang ternyata nggak melulu soal beraktualisasi diri. Ada masa di mana ternyata termasuk dunia barat, orang itu merasa hampa ketika kemudian ada di titik yang kemudian sukses luar biasa. Ibaratkan berada di ujung itu dia sendiri, ya, sendirian, dan disitulah dia merasa kesepian. Yang kemudian orang akhirnya ada yang situasi-situasi di mana mewariskan hartanya kepada binatang yang kemudian dia miliki. Ya. Kalau kita cermati kan kasih sayang. Kalau secara logis masa sih, gitu ya, masa sih dikasihkan binatang. Ada orang-orang yang kemudian kaya lalu kemudian dia merasa tidak menemukan kebahagiaan, merasa sukses beraktualisasi diri, tapi tidak menemukan dirinya sendiri. Inilah yang mendorongnya. Bahkan ada orang big experience, gitu. Memberi sesuatu lalu kemudian melihat orang lain tersenyum, itu satu kebahagiaan yang luar biasa. Itu teman-teman ya. Nah, inilah menarik nanti ya kalau kita lanjutkan kajian kita kaitannya dengan psikologi transpersonal ya. Terus kemudian European Management Journal ya. Kemudian the Psychology of Science, Recognition ya, Motivation and Personality. Nah, itu sejumlah karya Maslow ya. Kalau teman-teman dalami, tertarik bisa membaca ini langsung ya. Kemudian psikologi humanisme dan transpersonal apa hubungannya? Pandangan psikologi humanisme menjadi jembatan perkembangan psikologi transpersonal ya. Teman-teman bisa cek video saya, materi saya di psikologi transpersonal ya, pandangannya Assagioli, Roberto Assagioli. Nah, di sana teman-teman bisa lihat bagaimana kemudian Assagioli mencoba untuk mengintegrasikan ya pandangannya antara psikologi humanis, kemudian Jung, terus kemudian juga Freud seperti apa. Dan kajian-kajian terkait dimensi spiritual manusia banyak menjadi dikaji dalam psikologi transpersonal. Nah, tadi ya dimensi-dimensi yang apa namanya
extra human ya, melampaui manusia itu sendiri. Ya, misal tadilah, kenapa orang yang kalau secara mungkin secara kebutuhan fisik itu dia berhak untuk kemudian diberi. Tetapi ada orang-orang yang kemudian memilih untuk memberi, tidak kemudian diberi. Nah, itu kan ada sesuatu yang sifatnya transendental, melampaui manusia itu sendiri, melampaui human being itu sendiri. Gitu teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mau mengkaji ini, menurut saya bagian yang cukup penting ya, teman-teman dalami kaitannya sama hierarki kebutuhan itu, lalu kemudian teman-teman bisa gunakan untuk membedah persoalan-persoalan yang ada ya, termasuk persoalan individu. Kalau ada individu bermasalah di situ, ada soalan apa, ya, ada kebutuhan apa yang belum dipenuhi. Kalau kemudian teman-teman berada di satu jabatan, gitu ya, kebetulan pun diamanai jadi pemimpin, coba dilihat ya, karena semua orang kan pada dasarnya ingin beraktualisasi diri. Ada hambatan-hambatan apa, ada kebutuhan apa yang harus dipenuhi untuk beraktualisasi diri. Ya, digunakannya dari hierarki. Misalnya untuk membangun satu daerah ini biar SDM-nya maju, ya dilihatlah ya, apakah kebutuhan pokoknya terpenuhi, mungkin jalannya, sarananya, terus kemudian sandang, pangan, papan dan seterusnya, lalu kemudian naik. Itu. Nah, walaupun ini sekarang kalau kita sampai ukuran kesejahteraan itu kadang kaitannya sama ekonomi ya. Padahal kalau kita lihat dari konsepnya Abraham Maslow, tidak seperti itu. Nah, itu hanya satu aja, itu basic aja. Kebutuhan fisiologis, kesejahteraan ekonomi ada di situ. Tapi berikut-berikutnya, membuat orang beraktualisasi diri. Itulah tantangannya. Ya. Nah, itu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi tadi ya, kalau kita belajar dari apa yang disampaikan Mas, yang selama ini mungkin ukuran kita itu sukses adalah eh, harta banyak, kebutuhan terpenuhi, seperti itu sebenarnya kalau boleh dibilang mungkin hanya di basic need aja ya, kebutuhan fisiologis. Atau kemudian ukuran-ukuran kesejahteraan gitu, sebagai pemimpin daerah di tempat-tempat tertentu, wah ini kemiskinan turun dan seterusnya. Itu sebenarnya satu 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 aspek aja ya, kebutuhan fisiologis. Bisa dinaikkan lah, bagaimana kemudian kaitannya rasa aman gitu ya. Rasa aman kaitannya semua punya akses ya, dan merasa aman untuk menyampaikan pendapat dan yang lain-lain. Terus kemudian bagaimana support, bagaimana penghargaan bahwa semua orang itu ternyata dihargai. Bagaimana kemudian aktualisasi diri bahwa semua orang itu berkesempatan untuk menjadikan diri yang terbaik. Mestinya itu yang kemudian jadi ukuran. Ya, yang mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi teman-teman ya yang menyimak video saya, materi pembelajaran. Terima kasih. Ingat untuk subscribe, like, comment, and share, dan kepoin materi-materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.